dan syukur kita berikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia kita dapat berkumpul di sekolah tinggi pertama nasional, tepatnya di ruangan asistensi lantai 1 pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 dalam rangka sidang proposal yang akan dilaksanakan oleh Taruna KKN Sega NIT 213039115 dengan judul penelitian sinergi multipihak dalam pengendalian alih fungsi tanah studi di Desa Sumberahayu, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Yang terhormat Bapak Aris Kiron Nugroho, Ahli Pertanahan Magister Sains selaku dosen bimbing 2. Yang terhormat Bapak Dr. Raditya Deni Saleh, Sarjana Sosial Magister Sains selaku dosen pembahas, serta rekan-rekan yang hadir pada seminar proposal pada hari ini. Adapun susunan acara seminar proposal akan dibagi menjadi 4 sesi. Sesi pertama yaitu pemaparan seminar proposal oleh Taruna KKN Sega NIT 213039115. Sesi kedua yaitu tanya jawab dari rekan-rekan Taruna dan Taruna. Sesi ketiga yaitu pemberian tanggapan dari dosen pembahas serta tanggapan dari dosen pembimbing. Sesi yang terakhir yaitu pembacaan berita acara hasil seminar proposal. Izinkan saya terlebih dahulu membacakan tata tertib pelaksanaan seminar proposal pada hari ini. 1. Diharapkan kepada Taruna dan Taruni untuk men-silent smartphone-nya dari kelancaran pelaksanaan seminar. 2. Taruna dan Taruni tidak diperkenankan keluar masuk ruangan ketika presentasi berlangsung. 3. Taruna dan Taruni diharapkan dapat menjaga ketenangan di dalam ruangan ketika presentasi berlangsung. Baiklah, kita mulai pada sesi yang pertama yaitu pemaparan seminar proposal. Kepada Taruna KKN Sega NIT 213039115, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Astronauts, saya berdua, dan Bapak Raden saya selaku dosen pembahas. Rekan-rekan yang hadir pada seminar proposal saya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dr. Seta NIT 213039115. Baiklah, kita bahas hasil seminar proposal saya yang berjudul sinergi multipihak dalam pengendalian alih fungsi tanah studi di Desa Sumberahayu, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Bab 1 pendahuluan yaitu latar belakang. Di sini saya menuliskan bahwa lahan tanah difungsikan sebagai tempat manusia beraktivitas untuk mempertahankan eksistensi. Aktivitas yang pertama kali dilakukan adalah pemanfaatan lahan tanah untuk tanam pertanian. Seiring pertumbuhan populasi dan perkembangan peradaban manusia, pemasangan dan penggunaan lahan, penggunaan tanah mulai terusik. Dari keterusikan ini akhirnya menimbulkan kompleksitas permasalahan akibat pertumbuhan jumlah penduduk, penemuan dan pemanfaatan teknologi serta dinamika pembangunan. Lahan tanah yang semula berfungsi sebagai media bercocok tanam pertanian berangsur-angsur berubah menjadi kontribusi pengembangan. Dan berikut rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas mata penelitian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul sinergi multipihak dalam pengendalian alih fungsi tanah studi di Desa Sumberahayu, Kecamatan Limbangan. Yang pertama, faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian di Desa Sumberahayu, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Yang kedua, bagaimana dapat alih fungsi lahan pertanian terhadap kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat setempat. Yang ketiga, bagaimana peran dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian di Desa Sumberahayu. Berikutnya, tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian adalah sebagai berikut berdasarkan unsur masalah, yaitu mengidentifikasikan faktor-faktor yang mendorong alih fungsi lahan pertanian di Desa Sumberahayu. Yang kedua, menganalisis dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat setempat. Yang ketiga, mengevaluasi peran dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta dalam menggunakan
manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu menambahkan pengetahuan dan wawasan mengenai dinamika alih fungsi lahan pertanian dan penerapannya terhadap aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Yang kedua, memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang perencanaan tata ruang dan pengelolaan sumber daya lahan. Berikut manfaat praktis, yaitu menyediakan informasi yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang lebih efektif untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian. Yang kedua, memberikan rekomendasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya menjaga kelangsungan lahan pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani di desa tersebut. Yang ketiga, menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan sinergi multipihak dalam pengendalian alih fungsi tanah pertanian di desa Sungai. Yang berikutnya bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Bab 2, tinjauan pustaka, yaitu bagian terdahulu. Penelitian dengan sinergi multipihak dalam pengendalian alih fungsi tanah telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Beberapa peneliti beranggapan bahwa alih fungsi tanah ini merupakan proses penelitian yang krusial terutama di daerah pedesaan. Sehingga untuk melakukan penelitian ini peneliti perlu meninjau dan memberikan penelitian sebelumnya yang serupa untuk dijadikan bahan pertimbangan. Di sini ada 5 kajian terdahulu, tapi yang sebenarnya ada 4 kajian terdahulu. Berikut ini adalah penelitian terdahulu dengan penelitian sejenis. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Iwanisa pada tahun 2020 halaman 13 dengan judul Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian. Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam memasuki era globalisasi, pembangunan pertanian memerlukan perhatian serius untuk membangun masyarakat petani itu sendiri. Yang kedua, penelitian oleh Muhammad Iqbal dan Sumaryanto pada tahun 2007 halaman 178 dengan judul Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan yang bertumpu pada partisipasi masyarakat, menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah dengan melibatkan peran serta aktif segenap pemangku kepentingan sebagai entry point perencanaan, pelaksanaan pengawasan dan penilaian, fokus analisis perundang-undangan dan peraturan yang ada melalui pendekatan sosial dan advokasi. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Susilo Widiantoro, Adam Marcelo, dan Kawin Suryana pada tahun 2020 halaman 151 dengan judul hubungan antara pengendalian lahan pertanian dan penyediaan tanah untuk perumahan di Jakarta. Penelitian ini menjelaskan bahwa tidak ada semangat pengendalian lahan pertanian di tingkat daerah dan dibutuhkan komitmen antara pemerintah dan seluruh stakeholder untuk mewujudkan pengendalian lahan pertanian sama sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. Yang keempat, penelitian yang dilakukan oleh Alef Rahma Sowebi dan Hari Akbar Sugiyoto pada tahun 2001 halaman 141 dengan judul Sinergi Multipihak CSR Dakwa Klaten dalam upaya melindungi sumber mata air, yaitu daerah aliran sungai. Usul menjelaskan bahwa sinergi multipihak yang dilakukan Akbar Klaten adalah membentuk wadah kolaborasi stakeholder yaitu institut. Yang berikutnya itu kerasa kritis. Definisi sinergi. Sinergi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti melakukan kegiatan gabungan mempunyai pengaruh besar. Sedangkan dalam Anggrek Kurniawan pada tahun 2017 halaman 40 mengartikan sinergi sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan lebih atau lebih besar. Maka dari itu, sinergi merupakan suatu cara yang kreatif yang dibangun secara bersama atas dasar rasa saling percaya dan semangat kerjasama yang tinggi.
urgensi beberapa hal yang penting dipahami dalam sinergi, yaitu konsep sinergi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, berorientasi terhadap sosial, hasil yang positif. Yang kedua, perspektif beragam, menantikan ataupun melengkapi paradigma. Yang ketiga, saling bekerja sama dan memiliki tujuan yang sama serta adanya kesepakatan. Yang keempat, sangat efektif untuk diupayakan serta merupakan suatu proses. Yang kedua, multipihak, yaitu definisi multipihak, yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, multi berarti awalan yang berarti banyak atau bermacam-macam atau lebih dari satu. Sedangkan pihak berarti bagian satu sisi atau sebelahnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa multi pihak merupakan beberapa bagian yang jumlah banyak atau lebih dari satu, yang sebagaimana semua pihak semua terlibat dalam alih fungsi lahan pertanian, yaitu pemerintah, masyarakat, sektor swasta, lembaga lokal. Urgensi dikutip dalam website sosial Asosiasi Penguasaan Hutan Indonesia tahun 2021 dengan benar praktik pengolahan gambut untuk pengembangan ekonomi, lingkungan dan masyarakat, mengungkapkan keterlibatan multi pihak dalam mengelola hutan atau tanah menjadi kunci untuk mencapai keseimbangan dalam aspek lingkungan, sosial, kemasyarakatan dan ekonomi. Berikutnya kerangka penelitian. Penelitian ini memiliki esensi pada sinergi multi pihak dalam pengendalian alih fungsi tanah di Desa Sumberlayu, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, yang lebih melalui pengendalian alih fungsi lahan tanah menjadi tanah pertanian. Alih fungsi tanah sering terjadi di Desa Sumberlayu tentang tanah pertanian yang dialih fungsikan seperti bangunan, perumahan atau industri, melibatkan banyak pihak termasuk petani, pemerintah desa, pihak swasta dan masyarakat untuk masuk dalam hal alih fungsi lahan tanah yang sering dijual menjadi tanah non pertanian. Hasil dari uraian di atas dapat dirancang dalam bentuk kerangka pemikiran yang dapat dilihat pada gambar seperti itu. Yang pertama, faktor apa saja yang mendorong alih fungsi lahan di Desa Sumberlayu terdapat dua, yaitu dampak alih fungsi lahan dengan sinergi multi pihak pengendalian alih fungsi lahan. Yang dampak sendiri dapat dampak sosial ekonomi dan dampak lingkungan. Kemudian sinergi pengendalian alih fungsi lahan terdapat menjadi dari partisipasi masyarakat, penetapan lahan sawah dilindungi, kemudian perencanaan tata ruang, perizinan alih fungsi lahan. Dari kerangka pemikiran ini saya buat menjadi pertanyaan pendidikan, kemudian peneliti nanti akan menggunakan data primer dan data sendiri untuk termasuk di lokasi penelitian. Selanjutnya bab 3 dari penelitian, yaitu format penelitian. Format penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiono pada tahun 2020 halaman 147, metode penelitian kualitatif itu merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci. Pendekatan dalam penelitian ini diambil karena peneliti ingin mendeskripsikan dan mendapatkan gambaran terkait sinergi multi pihak dalam pengendalian alih fungsi tanah di Desa Sumberlayu, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Daerah dengan tingkat alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian yang paling tinggi dibandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Kendal selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Penggunaan teknologi pertanian modern ini Kecamatan Limbangan lebih efektif meningkatkan produktivitas tanah dibandingkan dengan penggunaan lahan tanah pertanian di kecamatan lain. Lokasi penelitian yaitu Desa Sumberlayu, jenis penelitian yaitu kualitatif, subjek penelitian adalah masyarakat Desa Sumberlayu. Operasi penelitian
Yang pertama, teknik pengambilan data. Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara mengumpulkan data informasi yang relevan dan diperlukan dalam suatu penelitian. Data yang dikumpulkan dalam penelitian akan digunakan untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah. Teknik pengumpulan data menurut Susbiono pada tahun 2002 halaman 203 dapat dilakukan dengan cara wawancara kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Yang kedua, teknik pemilihan informan. Pengetahuan informan dilakukan dengan metode progressive sampling. Adapun menurut Sugiono pada tahun 2012 halaman 54, teknik pengetahuan informan seperti ini yaitu teknik pengambilan sampel yang disesuaikan berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Informan yang diambil meliputi kepala desa dan perangkat desa, tokoh masyarakat atau pemilik informan, petani yang terdampak langsung oleh alih fungsi tanah, anggota badan permusyawaratan desa, dan perwakilan organisasi atau komunitas yang berfokus pada isu pertanian dan lingkungan. Yang ketiga, data yang diperoleh. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menekankan pada pemahaman mendalam tentang fenomena alih fungsi tanah melalui deskriptif para informan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan kontekstual tentang pengendalian alih fungsi tanah di desa Sumberanya. Yang terakhir, teknik analisis data. Pada penelitian kualitatif ini menggunakan teknik analisis data deskriptif, yaitu rangkaian kegiatan untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya tanpa ada dalam kondisi tertentu. Yang hasilnya lebih menekankan makna. Setelah mengumpulkan data, mengklasifikasi data yang dibutuhkan, penelitian kemudian menganalisis sesuai dengan segala objek yang diteliti dan menginterpretasikan fenomena yang ada, sehingga dari interpretasi ini dapat memberikan suatu deskripsi dan gambaran mengenal masalah yang diteliti. Pengklasifikasikan dalam teknik analisis data ini dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis permasalahan secara sistematis. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu cara menarik kesimpulan dengan memberikan gambaran atau menjabarkan data yang dibutuhkan dalam bentuk uraian kalimat. Terima kasih waktu saya kembali ke moderator. Demikian pemaparan serta proposal oleh Bapak Kaitan Sega yang D21 ini. Kita masuk pada sesi yang kedua, yaitu tanya jawab dari rekan-rekan tahunan dan tahunan. Kami persilakan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya atau ingin memberi masukan kepada penyaji. Waktu dan tempat kami persilakan. Mohon izin, perkenalkan nama saya Bernardus Bedaya Bimun. Di sini saya akan menanya terkait lokasi penelitian. Apa yang membuat saudara tertarik dengan lokasi tersebut untuk dijadikan sebagai lokasi penelitian nanti? Mungkin bisa dijelaskan. Itu saja pertanyaan dari saya. Jawab pertanyaan dari saudara Fernandus Begitu. Kenapa memiliki lokasi tersebut? Karena lokasi dengan lahan pertanian tidak produktif. Kemudian seperti sawah irigasi teknis, kemudian dan seringkali menjadi prioritas bagi masyarakat desa Sumberanya. Itu seperti
Saya juga nggak ada tanggap. Ikut sama temen, aku juga nggak ada tanggap. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas, kamu tuh panggilannya siapa? Mas Sega ini mau nulis sinergi multi pihak dalam pengendalian alih fungsi tanah ya. Sinergi itu apa? Jadi ujian aja itu. Saya belum jelas sih kalau membaca tulisan belum jelas. Kalau sinergi itu apa? Sinergi itu ini Pak. Sinergi itu masyarakat, pemerintah masyarakat. Aku bahwa membahas tentang Membahas saja. Kalau multi pihak itu semua pihak. Kalau pengendalian alih fungsi tanah, ya kayak gimana contohnya? Jadi kalau perubahan alih fungsi lahan itu taruhlah tanah pertanian dipindah ke non pertanian, tanah pertanian mau dijadikan bangunan. Nah pengendalian itu tidak boleh, kan dilarang ya. Kamu mau bangun dilarang, nggak boleh bangun di situ, kan gitu ya. Begitulah pengendalian, pelarangan berarti. Bagaimana caranya melarang? Harus bersinergi. Jadi di sana itu masyarakat desa Sumberrahayu itu ada yang mau bikin rumah, ada yang mau bikin apa lagi? Kos-kosan, toko. Nah, sama pemerintah desa itu dilarang. Jangan bikin rumah, jangan bikin itu untuk pertanian saja, gitu kan gitu. Nah, kenapa dia bisa nurut semua? Bisa nurut. Kenapa dia bisa nurut? Karena multi pihak itu ya. Nah, multi pihak. Jadi bagaimana caranya agar ada berapa orang? Ada multi pihaknya, ada berapa pihak? Swasta, pemerintah, swasta, sama masyarakat. Ada tiga yang bersinergi. Sehingga nurutlah para penduduk di sana itu tidak akan merubah fungsi tanah. Jadi sampai sekarang itu tidak terjadi perubahan. Gitu kira-kira, atau ada apa? Pertanyaannya sebetulnya. Kamu mau menulis sinergi multi pihak dalam pengendalian alih fungsi tanah. Kenapa mau menulis itu? Kenapa? Ada apa yang melatar belakanginya sehingga kamu tertarik meneliti itu? Ada apa? Dalam kenyataannya misalkan. Ada nggak? Dulu kenapa ketika memutuskan punya judul ini, apa kira-kira? Soalnya kalau dicari di situ udah nggak ada sih. Ya apa kira-kira? Kenapa kamu memutuskan punya judulnya bagus? Saya dorong begitu bagus. Nah, ada apa tapi ketika kamu punya ide itu, apa yang melatar belakanginya? Ada fakta menarik di satu tempat misalnya?
Atau kalau tidak punya fakta menarik, kamu bisa ngambil fakta-fakta dari tulisan misalnya. Apa gitu? Nggak ada ya? Oke. Itu sih kalau saya tuh pengen tahu aja latar belakangnya dari kamu. Kok apa bisa punya ide bagus begini? Ada apa di lapangan? Itu yang saya pengen tahu itu satu. Yang kedua, ya pengen tahu itu sinergi multi pihak. Kalau sinergi itu berapa pihak? Kalau dari definisinya sinergi berapa pihak? Ada? Kalau multi pihak berapa pihak? Semua pihak. Jadi sinergi itu sudah menunjukkan multi pihak atau belum? Sudah ya kira-kira ya. Sinergi itu sendirian nggak mungkin ada sinergi. Kalau sendirian pasti banyak orang. Jadi kata sinergi saja sudah menunjukkan multi pihak. Kalau boleh tuh diganti. Tapi yang pengen tahu itu saya tuh yang pengen tahu tadi ya latar belakangnya karena belum dapet sih. Jadi nggak maju-maju saya nggak bacanya tuh apa nggak maju kalau nggak bergerak dari latar belakang. Terus selain itu saya tuh pengen tahu sinergi itu apa. Itu terus pengendalian alih fungsi tanah itu apa? Nah itu belum dijelaskan tuh sama kamu tuh. Alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan sudah konsep tersendiri tuh. Ditambah pengendalian konsep yang lain lagi tuh. Nah itu penjelasannya. Setidaknya kalau mau penjelasannya itu jangan satu paragraf aja. 6 paragraf juga. Pertanyaannya juga tinggal apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. 6 setidaknya ya 6 paragraf tuh. Kalau mau lebih panjang lagi 6 lembar berarti 6 lembar gitu kira-kira ya dari kalau terus ya kamu kalaupun apa ya di sini kurang menjelaskan bantulah kamu juga harus bisa menjelaskan secara verbal, secara oral gitu ya. Kalau orang lain tidak paham, sekarang saya tanya, nah kamu juga harus bisa menjelaskan. Besok-besok harus bisa menjelaskan semuanya. Ya, begitu. Kalau saya pengen besok perbaikannya untuk kamu itu, kamu bisa menjelaskan apa latar belakang idemu ini. 2, kamu bisa menjelaskan sinergi. Kamu bisa menjelaskan pengendalian alih fungsi tanah. Ya, jelaskan ke saya. Kalau sudah saya paham, mari kita jalan terus, lanjut, gitu ya. Oke, cukup. Lanjut aja ya. Oke, lanjut ya. Yang saya hormati Pak Deden, Bu Wati, Mas Kaitanus Sega dan sahabat-sahabat mahasiswa. Pertama saya ingin kritik teknik presentasinya ya. Jadi saya lihat teknik presentasinya kan masih grogi. Nggak usah grogi lah, kan kita sudah kenal. Kecuali kamu diuji di kampus lain, nah itu grogi boleh. Tapi kalau masih diuji di kampus STPN harusnya nggak grogi lagi. Karena kemudian sesudah itu akan mempengaruhi kemampuanmu berpikir. Jadi kalau kamu grogi, kemampuan berpikirmu menurun, sehingga kemudian ketika dicecar Pak Deden tadi, apa itu sinergi, apa itu multi pihak, apa alasanmu pilih judul, kamu hampir seluruh pertanyaan itu diam. Nah nanti kalau ujian nggak boleh diam, karena kalau diam berarti nggak lulus. Ya, oke. Sekarang saya ingin pertama mengapresiasi ya yang sudah kamu kerjakan. Terus kemudian yang berikutnya adalah coba lihat di slide itu, yang latar belakang. Oke, di situ kamu tulis berulang-ulang dan ketika saya cek di naskah, oh iya benar, itu sama dengan di naskah. Lahan tanah itu. Ya. Jadi nasihat saya adalah kalau kamu sudah menggunakan kata lahan, silakan gunakan kata lahan.
Kalau kamu sudah gunakan kata tanah, silakan gunakan kata tanah. Karena judulmu tanah berarti kata lahanmu menjadi hilang. Jadi jangan gunakan lagi kata lahan, karena kan sesuai judulnya nih, alih fungsi tanah. Kalau judulmu alih fungsi lahan, it's okay, tanahnya dihilangkan. Saya pikir hidup itu kan harus konsisten ya. Kalau kita sudah pilih sesuatu, pilih dia terus. Kalau kamu sudah punya pacar, pertahankan dia terus gitu. Jangan kemudian tiap hari ganti pacar gitu ya. Gitu. Kemudian latar belakang, udah ya. Tadi Pak Deden tanya. Sebetulnya itu kan gampang aja. Ketika kamu menghadap saya kan kamu sudah punya judul. Ketika kamu konsultasi ke saya, konsultasi ke Bu Wati, kamu sudah punya judul. Dan kamu itu memberi alasan tuh kenapa kamu pilih judul itu. Nah tadi harusnya kamu jelaskan kepada Deden sama seperti ketika kamu menjelaskan ke saya. Atau ditambah. Karena kan pengetahuan kita berkembang terus ya. Jadi kamu ada alasannya ketika memilih judul itu ya. Waktu itu kan kamu bilang kamu MBKM di situ kan. Nah, MBKM di situ kamu lihat ada perubahan penggunaan tanah dan kamu pikir itu berbahaya. Kamu bilang kalau semua sawah dijadikan yang bukan sawah kan orang bingung makan berasnya gimana kan. Orang Jawa kan makannya beras ya. Itu kan berbahaya, menurutmu berbahaya. Nah, kata berbahaya itu menjadi kunci. Dan itu harusnya kamu explore, kamu jelaskan dengan sangat baik kepada beliau ketika beliau bertanya tentang itu. Oke, kemudian buka slide berikut tentang multi pihak. Oke, ada urgensi berikutnya. Nah, ini urgensi. Kamu harus mengerti bahwa ketika kamu menggunakan kata urgensi, berarti kamu bicara tentang sesuatu yang penting. Jadi nggak usah ditulis lagi, urgensi sangat penting, nggak usah. Ketika kamu menulis kata urgensi, berarti kamu bicara tentang pentingnya konsep itu. Pentingnya konsep multi pihak. Nah, maka kemudian soal kamu mengutip dari website itu silahkan, tapi kemudian digarisbawahi dengan pengertian, orang bilang di breakdown ya, dijelaskan menjadi lebih detail berdasarkan pemikiranmu, berdasarkan konsep itu, apa sih multi pihak itu gitu ya. Dan seberapa penting konsep multi pihak itu, kan kamu di situ bilang menjadi kunci. Ya. Sinergi itu akan sukses kalau dikerjakan multi pihak. Karena tadi Pak Deden kan sudah bilang ya, nggak mungkin sinergi sendiri. Ya. Maka multi pihak itu menjadi faktor kunci bagi keberhasilan sebuah sinergi. Nah, pernyataan itu harus kamu tulis. Itu menunjukkan tentang pentingnya konsep multi pihak. Kemudian bagian alir. Coba Mas, tolong. Bagian alirnya, yang ada gambarnya. Ini. Nah ini kan kamu tulis bagian alir ya. Coba lihat di perizinan alih fungsi lahan. Itu kan seolah-olah ada 4 hal yang berdiri sendiri-sendiri. Nah saran saya, perizinan alih fungsi lahannya itu diletakkan di bawah. Pengertiannya adalah perizinan alih fungsi lahan itu baru muncul kalau ada partisipasi masyarakat, kalau daerah itu tidak ditetapkan sebagai LSD, kalau sesuai dengan perencanaan tata ruang. Jadi perizinan alih fungsi lahan itu muara dari pengendalian. Dikendalikan itu bukan berarti dilarang, dikendalikan itu diizinkan kalau relevan, tidak diizinkan kalau tidak relevan, atau bahasa kamu mungkin sesuai tidak sesuai, gitu ya. Sehingga kemudian gambarnya seperti itu. Kemudian yang berikut di slide tentang pemilihan informan. Pemilihan informan. Terus ini pemilihan informan. Kamu menggunakan kata purposive sampling. Kamu kan metodenya kualitatif kan? Oke. Metode penelitian kualitatif itu adalah metode yang melakukan penelitian populasi. Jadi yang diteliti populasinya, bukan sampel. Beda dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif ada populasi, ada sampel. Makanya disebut sebagai purposive sampling. Kalau di metode kualitatif, kamu cukup mengatakan bahwa informan dipilih secara purposive. Hilangkan kata samplingnya. Karena di kualitatif tidak mengambil sampel. Kualitatif itu penelitian populasi. Hanya saja ada bedanya itu populasi versi kualitatif dengan populasi versi kuantitatif. Kalau kuantitatif versi populasinya adalah keseluruhan subjek. Kalau di kualitatif pengertian populasinya adalah keseluruhan informasi. Jadi kalau misalnya kamu butuh informasi 100 item, itu namanya populasi dan itu diteliti betul. Nah, oleh sebab itu kalau itu kebutuhannya 100 item itu harus masuk ke dalam kuesionermu. Nah, kemudian karena kamu peneliti pemula, kamu perlu diskusi dengan kami, para dosen pembimbing,
Jangan sampai ada item yang harusnya masuk tidak masuk. Misalnya kamu bilang, Pak, saya butuh 60 item. Padahal sebetulnya kamu butuh 65, bukan 60. Nah itu sebabnya penting konsultasi dengan kami. Itu ya, jadi itu menjaga agar relevan. Saya pikir begitu, nanti kita dengarkan selanjutnya masukan dari Bu Ati. Yang masukan dari Pak Deden tadi saya catat ya, kamu harus bisa menjelaskan latar belakang penelitianmu, alasanmu meneliti. Kamu harus bisa menjelaskan apa itu sinergi. Kamu harus bisa menceritakan apa itu alih fungsi tanah. Kamu harus bisa menceritakan apa itu pengendalian. Dan kemudian kamu bisa gunakan teori 4W1H itu, what, where, when, why, how. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, begitu. Itu caranya memperluas diskusi. Ambil isunya, alih fungsi tanah. What? Apa itu alih fungsi tanah? Where? Di mana? Kapan terjadi alih fungsi tanah? Mengapa? Why? How? Bagaimana? Gitu ya. Tapi karena ini proposal, kamu nggak ke lapangan, tapi studi literatur. Kamu googling, apa itu, bagaimana, mengapa, gitu ya. 4W1H itu. Oke, selanjutnya saya langsungkan ke Bu Ati ya. Silakan Bu Ati. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Kita semua. Terima kasih Pak Deden, juga Pak Aris, juga teman-teman semua yang telah menghadiri seminar proposalnya terkait Tanus Sega. Sehingga meskipun tertatih-tatih, tapi akhirnya sampai juga pada titik ini. Tadi betul kata Pak Deden, memang dari awal itu saya ragu dengan latar belakang Sega. Tapi Sega sudah berusaha menulis. Ya, itu yang saya apresiasi. Sega itu sudah berusaha untuk menulis. Sehingga saya pikir lebih baik seminar nanti kita akan melihat apa hasilnya. Jadi kalau kamu menulis judul itu, kemudian ditanya Pak Deden, apa yang latar belakang? Sama seperti teman tadi tanya, apa yang menjadikan kamu memilih lokasi tersebut? Ya, jadi kenapa kamu memilih pengendalian alih fungsi lahan itu yang kaitannya ada sinergi multi pihak, artinya pengendalian itu diatur oleh beberapa pihak. Apa yang menarik? Itulah yang jadi latar belakang. Jadi itu nanti kamu bisa cari di tulisan jurnal. Saya tertarik itu karena ini mungkin bisa dijawab dengan beberapa jurnal yang ada, atau mungkin ada penelitian yang berkaitan dengan kerjasama. Tentunya sinergi multi pihak itu adalah suatu kerjasama, suatu upaya bagaimana cara mengendalikan, gitu ya. Jadi nanti coba ditata kembali, diperbaiki. Awalnya kita mulai dari latar belakangnya untuk tadi dia kemarinnya betul ya. Jadi sebetulnya yang muara akhirnya itu adalah yang perizinan. Ya. Nanti kemudian untuk yang lebih lanjutnya bisa kita bahas kembali. Nah kali ini saya punya dosen pembimbing, bukan cuma saya dan Pak Aris, tapi bisa tanya kepada Pak Deden juga. Ya. Jadi dengan ini kamu bisa konsultasi pada saya, Pak Deden, dan juga Pak Aris. Ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Kalau diumumkan, hati-hati ada cuti bersama. Oh iya. Nggak bisa sebelum cuti Terima bersama. kasih atas tanggapan dan masukannya dari Bapak Ibu dosen pembahas dan dosen pembimbing sekalian. Baiklah, kita setelah sampai pada sesi yang terakhir, yaitu pembacaan berita acara hasil seminar proposal kepada Bapak dan Ibu dosen. Bagaimana Pak Deden? Pak Aris diterima? Oke, Pak Deden dulu. Lanjut. Berapa lama perbaikan? Kita kan terus bersama. Ke saya mah tinggal datang aja jelaskan. Oke. Ya, Sega usahakan bisa secepatnya Masukkan, karena ya. kami itu mulai libur tanggal 27 ya Pak. Iya, Jadi, 27. Ya. ya. Jadi sebelum tanggal 27 ya, sekarang tanggal sekarang tanggal berapa ya? 24 ya. Berarti 24, 25, 26, 27, 4 hari ya. Ya.
Kamis datang lagi ke saya jelaskan ini apa itu tadi latar belakangnya, sinergi, pengendalian. Ya. Jadi pada hari ini tanggal 24 Maret ya, untuk seminar proposal saudara Kaisar Sega diterima dengan berbeda selama 4 hari ya. Jadi tanggal 27 harus sudah selesai ya. Kemudian untuk penelitiannya harus diperhatikan juga karena ada cuti bersama. Kalau kita katakan 30 hari mungkin nanti sehingga belum bisa turun ke lapang setelah cuti bersama. Cuti bersama itu sampai tanggal 8 ya Pak Diden. Iya. Tanggal aktif tanggal 8 ya, mungkin sehingga setelah itu baru bisa berangkat gitu ya. Tapi disusun dulu pertanyaan penelitiannya dan sebagai apa wawancaranya dan sebagainya supaya nanti ketika turun ke lapang tidak bingung ya. Itu saja, terima kasih. Dengan berakhirnya pembahasan hasil proposal, maka berakhir pula dan proposal pada siang hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf tidak ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Kendal itu naik apa? Ke Kendal naik apa nanti? Pakai motor. Anak muda. Pakai motor semuanya udah. Terus di sana? Jauh Tinggal di sana? Dari Ada tempat tinggal, nanti cari tempat tinggal ke kos. Oh, belum pernah ke sana? Iya. Gimana tuh kalau belum pernah ke sana? Ya ada di Kendal. Di mana? Di Jalan Padang di mana saudara? Di Mabu. Oh, kirain di Kendal aja. Enggak ya? Oke. Oh, sumber rahayu sini ada memang. Dia mau di sana. Dia pacarnya di sana. Oh iya. Ada pacar dia di sana.